sebelum kita masuk di pembelajaran tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rencana pelaksanaan pembelajaran pada hari ini. Itu yang pertama ada tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan kemudian kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya di sini adalah yang pertama dapat menjelaskan pengertian turunan, yang kedua dapat mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat turunan fungsi, yang ketiga menggunakan prosedur untuk menentukan turunan fungsi aljabar, yang keempat menjelaskan persamaan garis singgung, yang kelima dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan titik maksimum, yang keenam adalah menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Adapun metode pembelajaran pada hari ini anak-anak yaitu pendekatan saintifik. Nah, timbul dalam banyak pertanyaan kita itu apa sih yang dimaksud dengan pendekatan saintifik? Nah, pendekatan saintifik adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep hukum atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, dan mengumpulkan data dengan berbagai teknik. Dan kemudian model apa yang akan kita gunakan yaitu model problem based learning atau disingkat dengan PBL, yaitu merupakan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir pemecahan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan autentik. Adapun metode yang kita akan gunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan praktek. Ya. Oke, baik anak-anak, setelah menjelaskan tadi metode pembelajarannya, kita langsung masuk di pembahasan yaitu materi tentang turunan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan turunan? Turunan merupakan salah satu dasar atau fondasi dalam analisis dan sangat aplikatif untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Turunan atau diferensial dari sebuah fungsi f adalah fungsi yang diberi lambang f aksen dan didefinisikan dengan menganggap limitnya ada. Jika fx bisa diperoleh, f dikatakan dapat diturunkan atau diferentabel. Fx disebut turunan dari f terhadap x. Untuk itu, kamu diharapkan mampu memahami berbagai konsep dan prinsip turunan fungsi, kemonotonan, kecekungan, pengoptimalan, titik belok, dan lain sebagainya. Dapat dianalisis dengan menggunakan konsep turunan. Untuk menemukan konsep turunan, kita akan mencoba mengamati berbagai permasalahan nyata dan mempelajari beberapa kasus dan contohnya. Kita mulainya dengan menentukan konsep garis tangan atau garis singgung. Mulai. Oke, baik, kita langsung saja masuk di konsep turunannya, yaitu ada sebuah gambar yang berbentuk kurva. Nah, pada gambar tersebut terbentuk dua titik, yaitu antara titik Q dan titik P. Dan kemudian jika titik Q mendekati titik P, itu disebut dengan garis sikan. Sehingga perubahan dari Q ke P yaitu delta X, dan perubahan dari Y ini yaitu adalah delta Y. Garis titik Q digeser ke atas sampai ke titik P, akan terbentuk sebuah garis, yaitu garis tangen atau disebut dengan garis singgung. Dengan demikian, dalam hal ini, jika Y sama dengan Fx, maka gradien garis sekan PQ adalah MPQ sama dengan F dalam kurung X2 kurang F dalam kurung X1 per
per X2 kurang X1 sama dengan Fx1 ditambah delta X dikurang F dalam kurung X1 per X1 ditambah delta X kurang X1. Jadi dengan demikian gradien garis singgung grafik fungsi f di titik P disebut sebagai turunan fungsi di titik P dan dinyatakan sebagai m tan sama dengan f aksen x1 limit delta x mendekati 0. F dalam kurung x1 ditambah delta x balas kurung dikurang f dalam kurung x1 balas kurung per delta x jika limitnya ada. Nah, contohnya yaitu adalah tentukan turunan fungsi y sama dengan x pangkat 2. Nah, alternatif penyelesaiannya yaitu jika fx sama dengan x pangkat 2, maka f dalam kurung x sama dengan limit delta x mendekati 0 yaitu f dalam kurung x tambah delta x balas kurung dikurang f dalam kurung x per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 sama dengan limit delta x mendekati 0 buka kurung x ditambah buka kurung delta x balas kurung dipangkatkan 2 dikurang dalam kurung x pangkat 2 per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 x pangkat 2 ditambah 2x delta x ditambah delta x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 per 2x ditambah delta x balas kurung delta x per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 2x tambah delta x sama dengan 2x. Nah, hasilnya adalah 2x ketika kita menggunakan dari gradien garis singgung grafik fungsi f x di titik P. Kemudian kita langsung masuk di sifat-sifat turunan fungsi aljabar, yaitu misalkan fu dan v fungsi dalam variabel x serta a suatu konstanta, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika fx-nya sama dengan a, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Dan jika fx sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a. Nah, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali ax pangkat n kurang 1. Jika fx sama dengan a kali u, maka f aksen x sama dengan a kali u aksen. Nah, jika fx ditambah sama dengan u tambah kurang v, maka f aksen x sama dengan u aksen ditambah kurang v. Jika fx sama dengan u kali v, maka f aksen x sama dengan u kali u aksen v ditambah u v aksen. Nah, dapat dilihat contoh soalnya yaitu semisal sebuah contoh soal sifat-sifat turunan yaitu f dengan soal fx sama dengan 3x pangkat min 3. Nah, alternatif penyelesaiannya yaitu fx sama dengan 3x pangkat 3 f aksen x sama dengan min 3 dikali 3x dipangkat min 3 dikurang 1, di mana min 3 kita turunkan dan kemudian kita kurangkan 1. Nah, didapatlah hasilnya min 9x dipangkat min 4. Oke, baik. Dari penjelasan mengenai terkait turunan tadi, apakah anak-anak ada yang tidak dimengerti atau ada yang kurang dipaham, bisa dia. Maaf, saya masih kurang mengerti tentang penjelasan Bapak. Apa Bapak bisa mengulangi penjelasan mengenai apa itu sistem turunan? Kemudian pertanyaan kedua, dari soal yang Bapak berikan di atas, saya melihat beberapa hal yang saya tidak mengerti. Contohnya di fx sama dengan min 3 dikali 3x pangkat min 3 dikurang 1. Dari mana angka 1 tersebut berasal dan kenapa min 3 itu harus dan kenapa 3x itu harus dikodratkan menjadi minus 3? Kenapa bukan positif? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Itu yang pertama. Oke, baik, yang pertama saya akan langsung jawab, yaitu terkait pengertian atau definisi turunan. Nah, telah saya jelaskan tadi bahwa turunan
merupakan salah satu dasar atau fondasi dalam analisis dan sangat aplikatif untuk membantu memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Turunan atau dikenal dengan istilah diferensial dari sebuah fungsi f adalah fungsi yang diberi lambang f aksen, kemudian dibaca f aksen, dan didefinisikan sebagai dengan menganggap limitnya ada. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu mengapa min 3 itu disitu bisa menjadi dikali 3, dan mengapa bisa ada min 1. Dan mengapa bisa ada? Karena kita menggunakan rumus sifat-sifat turunan fungsi aljabar, yaitu yang bagian ketiga, yang jika fx-nya sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali ax pangkat n kurang 1. Nah, secara otomatis kita menggunakan rumus tersebut karena dari soal mengatakan berpangkat. Jadi kita dapat memperoleh hasilnya, yaitu min 9x dipangkat min 4. Karena batas waktu pembelajaran kita pada hari ini juga selesai, maka dengan ini pembelajaran saya akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.